Diana langsung terbangun dan pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya dia tahu Bagas sedang mencari apa. Kamu sengaja nonjok hidungku ya? Hah? Bentak Bagas. Nonjok hidung? Siapa yang nonjok hidung sih? Aku lagi tidur. Abang mabuk ya? Malah nyalahin orang tidur. Geroto Diana sambil kembali berbaring. Dia menahan tawa sekuat mungkin. Tetapi Bagas bukan orang bodoh. Dia tahu persis jika Diana memang sengaja menonjok hidungnya. Tersulut emosi karena melihat Diana tidur lagi, Bagas pun segera menghampiri istrinya yang terbaring di atas tidur. Di atas kasur, dia pun mencekik leher Diana untuk melampiaskan kekesalannya. Tentu saja perempuan itu terkejut. Matanya langsung membeliak dengan mulut terbuka lebar. Kedua tangannya sibuk menahan tangan Bagas. Diana memukul-mukul tangan Bagas. Kau sengaja kan, Diana? Diana berusaha menjauhkan kedua tangan Bagas. Tetapi seperti itu tidak mungkin bisa, karena posisinya sedang terjepit dan berada di bawah. Akhirnya dia menggunakan kaki, mengangkat kakinya, dan menghantamkannya pada bagian belalai gajah Bagas. Seketika itu pula, cengkeramannya terlepas. Bagas sibuk memegang benda pusakanya. Diana buru-buru bangkit, karena tidak ingin Bagas mengulangi hal yang sama. Kalau abang kayak gini terus, aku benar-benar nekat ya. Sekalipun di penjara, aku tidak takut, tegas Diana sambil berdiri di atas kasur. Makin hari abang makin keterlaluan. Kamu pikir aku ini kucing atau anjing gitu? Seenaknya nyekik, nendang, pukul, dan memaki. Aku ini istri abang. Bahkan, rela jual diri demi menyelamatkan ekonomi kita. Aku udah banyak berkorban, coba hargai pengorbananku. Bagas tidak menjawab. Dia hanya mengernyit kesakitan sambil sesekali menatap Diana. Kalau kayak gini caranya, aku lebih baik pergi aja deh. Mending aku jual diri di kota aja. Duitnya bisa aku nikmati sendiri. Ngapain di sini lama-lama aku bisa mati? Diana segera beranjak dari kasur, mengambil tas besar yang terletak di rak lemari paling atas, lalu mengambil bajunya satu persatu. Enggak Diana, jangan. Bagas mencoba menghalangi, karena bagaimanapun juga dia tidak ingin kehilangan mesin ATM-nya. Jangan apa maksud abang? Jangan pergi. Kalau pergi, aku nggak akan kasih saya sama kamu. Biar kamu nggak bisa ketemu dia seumur hidup. Diana tersenyum tipis. Dulu ketika dirinya masih bodoh memang takut jika diancam begitu. Tetapi sekarang tidak lagi. Dia merasa seseorang akan kuat jika memiliki uang. Maka dari itu, sekarang fokusnya adalah mencari uang yang banyak agar harga dirinya tidak lagi diinjak-injak seenaknya. Terserah kamu bang, terserah. Aku udah capek, minggir, teriak Diana sambil mendorong dada suaminya. Air mata perempuan itu menitik, menahan perih yang ada dalam dadanya. Dia juga manusia biasa. Walaupun tidak berpendidikan tinggi, tidak memiliki orang tua, tetapi berhak hidup bahagia. Zaya anakmu juga, urus dia dengan baik bang. Diana menghapus air matanya, lalu menyeret tas besar yang berisi baju itu keluar kamar. Diana, tunggu dulu. Bagas berdiri menghalangi istrinya. Enak saja main pergi, sementara aku masih membutuhkan kamu. Begitu pikirnya. Hutang kamu masih banyak ke Bang Johan. Aku nganggur. Lalu gimana cara aku melunasinya? Jalan satu-satunya adalah menyerahkan Zia sama Bang Johan. Enggak hanya utang, kita aja yang lunas. Mungkin aku juga bisa dapat duit tambahan modal. Apa kamu mau seperti itu? Bentak Bagas. Terserah kamu, bentak Diana. Dia udah lelah terus-menerus dijadikan sapi perah, tetapi sedikit pun tidak pernah dihargai. Otaknya udah dipenuhi oleh amarah saat ini. Tidak ada hal lain yang membuatnya takut selain masa depannya yang semakin suram. Oh, oke, aku bawa saya sekarang. Silakan pergi sana. Bagas langsung keluar rumah, menutup pintu dengan kencang hingga tubuh Diana terperanjat, dan di saat itu dia sadar jika apa yang dilakukannya saat ini memang salah. Diana menaruh tas besarnya di lantai, berlari keluar menyusul Bagas dengan kaki yang sedikit lunglai. Tidak, anakku tidak boleh diserahkan pada siapapun. Dia harus hidup bersamaku. Hatinya menjarik ketakutan, membayangkan nasib anaknya akan seperti apa di masa depan jika diserahkan pada bandar judi yang licik itu. Hati dan logikanya kembali dulu jika menyangkut sang putri. Sekeras apapun egonya, hal itu akan menciut jika teringat akan wajah polos bayi mungilnya. Dengan satu kali dorongan,
Diana membuka pintu rumah Nuni, kakak iparnya. Dadanya kembang kempis saat melihat Bagas menggendong Alsea. Dan di saat itu pula, dia berlari mengambil sang putri dari tangan ayahnya. "Jangan pernah macam-macam pada putriku!" teriak Diana membuat bayi itu menangis karena terkejut. "Baguslah kalau kamu sadar diri." Bagas menampakkan wajah sinis. Air mata Diana mengalir deras. Dia sadar dirinya telah kalah dari laki-laki gila itu. Lalu segera pulang kembali ke rumah kontrakan. Diana, kamu kenapa?" Salah satu tetangga menyapa. Dia langsung menghampiri perempuan itu. "Bu Nia?" Ucapannya terhenti karena tangisan. "Kamu kenapa?" "Bang Bagas mau menjual anakku sama bandar judi, Bu." "Apa?" Wanita itu jelas terkejut karena selama ini Bagas tidak pernah memperlihatkan kelangkaan tidak baik. Mereka berdua terlihat seperti pasangan suami istri pada umumnya, hanya saja sering bertengkar dan itu hal yang lumrah bagi masyarakat di sana. "Yang benar kamu." "Diana, masuk kamu." Bagas langsung menyeret tangan Diana untuk masuk ke rumah. Karena tenaganya habis digunakan untuk menangis, Diana pun akhirnya berhasil diseret masuk ke dalam rumah. Sementara Bagas kembali menghampiri tetangganya. "Bagas, apa benar kamu menjual Zia sama bandar judi?" kata si Diana itu. Bagas tersenyum tipis sebisa mungkin dia memperlihatkan gelagat tidak mencurigakan pada tetangganya. "Ya enggak lah, Bu. Dia itu emang stres aja. Kita ada salah paham sedikit." "Yang benar." "Iya, Bu." Diana sedikit stres karena aku masih belum punya kerjaan tetap. Barusan aku kelepasan juga ngomong kayak gitu. Mungkin Diana menganggapnya serius, padahal enggak, Bu. "Oh, syukurlah, kirain ibu beneran kamu mau jual anak sendiri. Ya udah kalau gitu, tenangkan istri kamu." "Ya, Bu, ini juga mau saya permisi dulu." Bagas segera masuk ke dalam melihat Diana yang sedang memeluk putrinya sambil menangis di kamar. Ada rasa sedikit tidak tega, tetapi kesulitan ekonomi membuatnya buta akan segalanya. Yang memenuhi kepala hanya uang dan uang. Sore ini Diana menghibur diri dengan jalan-jalan jajanan receh di warung tempat tinggalnya. Dia juga membelikan makanan untuk Alicia. Lalu setelah itu menemui Bara di lapangan. Kebetulan sekali anak itu sedang berlatih bela diri. "Ayo latihan lagi, Tante." Anak itu menghampiri Diana yang sedang memakan seblak. "Bentar lah, Tante lagi makan." "Oh iya deh." "Oh ya Bar, kamu tahu nggak kira-kira kenapa seseorang bisa kalah saat bertarung?" Tanya Diana karena hal itulah yang dialami saat ini. Mungkin tenaganya lagi kurang fit, banyak pikiran, dan bisa juga lagi capek. Emang kenapa Tante? Sebenarnya tanpa pertanyaan pun, Bara udah tahu apa yang terjadi pada Dania. Hanya saja dia tidak ingin terlalu banyak ikut campur. "Enggak kok, enggak apa-apa. Kalau kita nggak mau kalah dari lawan, ya harus konsentrasi, fokus pada kelemahan lawan." Diana menganggukkan kepalanya. Dia sadar bisa kalah dari Bagas karena laki-laki itu tahu kelemahannya. Kemudian dia melirik putri kecilnya yang baru bisa membaca itu. Dialah kelemahannya. Sore ini, Diana berlatih bela diri sebentar. Karena Alicia tiba-tiba saja rewel, dia pun cepat-cepat pulang untuk membuat susu. "Dik?" Seseorang menyapanya. Saat melirik ke belakang, ternyata itu adalah Benny. Diana langsung celingukan, takut ada orang yang melihat. Beruntung sekali jalanan sempit itu sedang sepi. "Apa? HP-nya udah ada. Mau diambil sekarang?" "Duh, nanti aja malam ya, aku lagi repot ini." "Kenapa anak kamu?" Benny langsung menyentuh tangan dan kening anak itu. "Panas, Di. Dia nggak enak badan. Ada obat panas nggak di rumah?" "Nggak ada, Bang. Karena selama ini jika Alicia sakit panas, maka Noni hanya akan menaburkan minyak kayu putih dan parutan bawang merah ke tubuh anak itu. Bagi keluarga mereka, pergi ke dokter merupakan tindakan yang sangat boros, dan hal itu disetujui oleh Bagas. "Ya udah, bawa aja ke klinik aja, kasih obat." Diana termenung sejenak. Dia memang memegang uang pemberian Bagas, tetapi ada rasa takut dalam hatinya untuk membawa Alicia ke klinik. "Aku ada uangnya, ini pasti cukup. Sana bawa anakmu ke klinik sekarang." "Enggak Bang, aku bakal pulang ambil uang dulu, permisi." Diana pergi begitu aja. Bagaimanapun juga, ini tempat umum dan tidak ingin cari masalah dengan suami orang. "Zia kenapa Di?" tanya Noni begitu dia sampai di depan pintu kontrakan.
Panas badannya, jawab Diana dengan ketus. Sejatinya dia tidak pernah menyukai kakak iparnya itu karena asam kejamnya dengan Bagas. Sebagai seorang perempuan, harusnya Noni berada di pihak Diana yang terzalimi. Tetapi perempuan itu malah mendukung tindakan adiknya dan langsung diam ketika diberi uang. Sini, aku balurin minyak kayu putih sama bawang merah. Bentar lagi juga sembuh. Enggak, aku mau bawa dia ke dokter. Aku curiga kenapa saya sering banget panas sih. Aku takut dia kenapa-napa. Apa? Dokter katamu? Duit dari mana? Noni tersenyum meledek. Yang dia tahu Diana pasti akan merengek dan mengemis uang kepada adiknya saat ini. Sungguh sangat boros. Mending duitnya buatku aja untuk beli bedak. Begitu pikir Noni. Ya hasil jual diri. Emang ngapain lagi hidupku ini kak? Sambil mendelik sinis, Diana masuk ke dalam rumah. Tetapi karena tidak terima, Noni pun ikut masuk. Gas, lihat itu istrimu. Masa mau bawa saya berobat ke dokter? Yang benar aja. Biasanya juga dibalurin minyak kayu putih, langsung sembuh. Dia ini kenapa sih? Kok akhir-akhir ini aneh banget? Bagas yang sedang berbaring di karpet sambil main HP, langsung akhirnya duduk, memperhatikan Diana yang keluar kamar. Kali ini alasnya udah dipakaikan baju hangat. Kamu mau bawa dia ke dokter, Dik? Kenapa emang? Nggak boleh. Mau pukul aku? Ayo pukul. Gertak Diana membuat Noni terkejut dengan sikap adik iparnya itu. Ya benar ini perempuan. Dia habis makan apa kok jadi songong gitu? Pikir Noni. Buang-buang duit aja kamu tuh ya. Daripada dipakai berobat, mending duitnya buat bayar hutang kamu, biar cepat lunas. Orang miskin aja. Laganya mau ke dokter segala. Ntar itu anak kebiasaan. Lagi-lagi Bagas membuat Diana jengkel. Tetapi sebisa mungkin dia tidak marah karena ada Alzea di pangkuannya. Zia udah sering banget panas sama batuk pilek bang. Aku takut dia ada penyakit lain, bukan demam biasa. Makanya aku mau cek ke dokter. Dih, Noni semakin heran karena Diana berani berdebat dengan adiknya. Enggak ada. Gayamu itu kayak anak konglomerat aja. Siniin uangnya, mending juga buat bayar utang. Lebih bermanfaat daripada dikasih sama dokter yang udah jelas kayak raya. Jangan bego kamu jadi perempuan. Bagas segera bangun, menghampiri Diana dan mengambil paksa Alzea dari dekapannya. Noni pun ikut membantu memisahkan ibu dan anak itu. Enggak, lepasin, teriak Diana. Berisik, nanti tetangga dengar. Dasar bodoh, bentak Bagas. Diana mengumpulkan semua tenaganya, memeluk Alzea yang sedang menangis, lalu mundur ke belakang. Setelah itu dia melayangkan kaki kanan dan menghantamkannya pada perut Bagas. Tidak hanya itu, dengan tangan kanannya, dia melayangkan tamparan ke pipi Noni hingga meninggalkan bekas di pipi Noni yang mengenakan bedak tebal dan murahan. Diana, teriak Noni. Jelas saja dia emosi diperlakukan serendah itu oleh adik iparnya. Tetapi Diana tidak ingin menjadi perempuan lemah lagi. Dia mengambil sapu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Matanya melotot memandangi dua orang yang kerap memperlakukannya seperti binatang. Jangan halangi aku bawa Zia ke dokter. Atau lebam-lebam di tubuhku ini akan jadi bukti untuk menyeret kamu ke penjara, Bang. Gila itu si Diana. Dia kenapa jadi songong gitu? Tanya Noni ketika perempuan itu telah pergi. Tidak habis pikir, gadis dari desa yang dulu pendiam dan tidak banyak tingkah, sekarang berubah garang seperti preman. Dan Noni baru mengetahui hal itu sekarang. Lebih parahnya Bagas bisa kalah oleh perempuan itu. Memalukan saja. Aku juga nggak tahu kak. Dia emang gitu akhir-akhir ini. Kita sering berantem dan dia sering melawan. Kamu juga jadi laki-laki kok kalah. Harus menang dong. Iya ya. Jelas saja Bagas tak terima diremehkan oleh kakaknya. Tetapi jika dia melawan lebih keras lagi, takut juga istrinya itu akan benar-benar nekat pergi. Bagaimanapun juga dia belum siap kehilangan Diana. Kamu itu suaminya, kepala rumah tangga, jangan mau ngalah. Itu juga dia kok bisa bawa Zia ke dokter. Punya uang dari mana? Tanya Noni. Ya, mana aku tahu ah. Bagas sudah mulai risih dan menginginkan kakaknya itu pergi. Kok gitu jawabanmu sih? Dasar cemen. Awas ya kalau nanti ujung-ujungnya kamu jadi takut istri. Setelah berkata begitu, Noni pun keluar dari kontrakan Bagas. Berjalan menyusuri geng hendak menyusul Diana, tetapi sayang sekali perempuan itu udah naik angkot. Sial, kira-kira kemana dia bawa Zia berobat ya? Awas aja kalau ke dokter yang mahal.